Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, Bapak Ibu dosen, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 teori peluang akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau memaparkan materi mengenai distribusi peluang diskrit. Sebelum masuk ke materi, adapun kami kelompok 2 yang beranggotakan, pertama saya sendiri, Renal Barat, kemudian ada Talita Nakuna Subuan, Suci Ramadhani, Febrianti Sinaga, dan Live Chris Yamangia. Next. Next. Belum next lah. Baiklah, di sini kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama, distribusi multinomial, kedua, distribusi hipergeometrik, yang ketiga, distribusi binomial negatif, yang keempat, distribusi Poisson, yang kelima, distribusi Bernoulli, dan yang keenam adalah kesimpulan. Baik, sebelum masuk ke distribusi multinomial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hubungan Bernoulli dengan distribusi binomial. Kenapa untuk dijelaskan? Karena hal ini berhubungan untuk semua distribusi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Jadi, distribusi Bernoulli adalah kasus khusus dari distribusi binomial. Pada distribusi binomial, terdapat n kali percobaan, sedangkan pada distribusi Bernoulli hanya 1 kali percobaan. Dengan demikian, setiap distribusi binomial adalah distribusi dari penjumlahan n percobaan Bernoulli masing-masing dengan p yang sama. Variabel random x yang mengikuti distribusi binomial dinotasikan dengan xb n, p, maka notasi pada distribusi Bernoulli adalah xb dalam kurung 1, p, atau bisa juga hanya ditulis xb dalam kurung p saja. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan untuk prolog materi kita pada presentasi hari ini. Untuk distribusi multinomial akan dijelaskan oleh saudara Live. Kepada Live, dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi multinomial. Distribusi multinomial ini, kalau kita membahas tentang distribusi binomial, yang dimana hanya dikategorikan oleh 2 macam, yaitu kita hanya mengetahui sukses atau sukses dan gagalnya. Maka hasil yang kita dapat dari distribusi multinomial ini tidak hanya dari 2 macam kategori tersebut, melainkan akan kita mendapatkan beberapa percobaan dan beberapa kejadian yang lebih dari 2, yang dimana kejadian yang kita dapat ini saling lepas atau saling meniadakan. Ya, baik. Sekarang saya akan coba menjelaskan mengenai definisi dari distribusi multinomial. Definisinya yaitu, bila suatu usaha tertentu dapat menghasilkan K macam hasil, E1, E2 sampai EK, dengan peluang P1, P2 hingga PK, maka distribusi peluang perubahan acak X1, X2 hingga XK yang menyatakan banyak kejadian E1, E2 hingga EK dalam N usaha bebas ialah dapat kita tulis F X1, X2 hingga XK, P2, P1, P2, PK, N sama dengan kombinasi dari N, kombinasi dari X1, X2 hingga XK dengan N dikali P1 pangkat X1 kali P2 pangkat X2
hingga PK kali XK. Yang dimana nilai I adalah sama dengan yang dimana nilai sigma I sama dengan 1 hingga K, XI sama dengan N atau banyak percobaannya, dan X1 sigma I sama dengan 1 hingga K, PI sama dengan 1 atau jumlah setiap peluangnya sama dengan 1. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal. Soalnya yaitu, bila 2 dadu dilantunkan 6 kali, berapakah peluang mendapat jumlah 7 atau 11? Muncul 2 kali, sepasang bilangan yang sama 1 kali, dan kombinasi lainnya 3 kali. Untuk pembahasan, kita misalkan E1 menyatakan jumlah dari 7, E1 kita menyatakan jumlah dari 7 dan 11, E2 kita menyatakan sebagai pasangan bilangan yang muncul, dan E3 kita menyatakan pasangan yang sama maupun jumlah 7 atau 11 tidak muncul. Pertama, peluang masing-masing dari kejadiannya yaitu P1 sama dengan 2/9, P2 1/6, dan P3 sama dengan 11/18. Nilai ini tidak berubah selama ke-6 usaha dilakukan dengan menggunakan distribusi multinomial, yang dimana X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 3. Maka kita dapat memperoleh peluangnya dengan menggunakan distribusi multinomial, yaitu Fx Pn sama dengan kombinasi 2,1,3 dari 6 kali 2/9 pangkat 2 kali 1/6 pangkat 1 kali 11/18 pangkat 3. Untuk menyelesaikannya itu 6 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial kali 3 faktorial dikali 2 kuadrat per 9 kuadrat kali 1/6 dikali 11/3 per 18/3. Jadi kita mendapatkan peluang distribusi binomialnya itu 0,1127. Baik, sekian saja penjelasan dari saya mengenai distribusi multinomial. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Las yang telah menjelaskan mengenai distribusi multinomial. Untuk topik selanjutnya mengenai distribusi hipergeometrik akan dijelaskan kepada Saudari Febrianti Sinaga. Kepada Febrianti, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik sangat erat kaitannya dengan distribusi binomial. Perbedaan antara distribusi hipergeometrik dengan binomial adalah bahwa pada distribusi hipergeometrik, percobaan tidak bersifat independen. Artinya, antara percobaan yang satu dengan yang lainnya saling berkait. Selain itu, probabilitas sukses berubah atau tidak sama dari percobaan yang satu ke percobaan lainnya. Mencari probabilitas X sukses dalam ukuran sampel N, peneliti harus memperoleh X sukses dari R sukses dalam populasi, dan N kurang X gagal dari N kurang R gagal. Sehingga fungsi probabilitas hipergeometrik dapat dituliskan Px sama dengan Rx N besar kurang R, N kecil kurang X, per N besar N kecil, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan R, di mana Px merupakan probabilitas X sukses dalam N percobaan, N merupakan jumlah percobaan, dan N besar merupakan jumlah elemen populasi. R merupakan jumlah elemen dalam populasi berlabel sukses, sedangkan X merupakan jumlah elemen berlabel sukses di antara N elemen percobaan.
Next. Terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah distribusi hipergeometrik, yaitu percobaan diambil dari suatu populasi yang terbatas dan percobaan dilakukan tanpa pengembalian. Ukuran sampel N harus lebih besar dari 5% dari populasi N. Contoh, sebuah anggota komite terdiri dari 5 orang, di mana 3 adalah wanita dan 2 laki-laki. Anggota komite tersebut dipilih untuk mewakili delegasi dalam sebuah konvensi. Berapa probabilitas bahwa dari pemilihan acak didapat 2 orang wanita, dan beberapa probabilitas dari 2 orang yang terpilih adalah 1 laki-laki dan 1 wanita. Di sini penyelesaiannya yaitu dengan jumlah percobaan sebanyak 2 kali dan jumlah elemen populasi sebanyak 5 dan R sama dengan 3, X sama dengan 2, dan X sama dengan jumlah wanita terpilih, maka probabilitas dapat kita lihat yaitu P2 sama dengan 32, 5 kurang 3, 2 kurang 2, per 52, sama dengan 32, 2052, maka P2-nya sama dengan faktorial 3 per 2 faktorial kali 1 faktorial, 2 faktorial per 2 faktorial kali 0 faktorial per 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan, sehingga didapat P2 sama dengan 3 per 10 atau 0,3. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Febrianti yang sudah menjelaskan. Kemudian topik distribusi binomial negatif akan dijelaskan oleh Saudari Talita. Kepada Talita, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai distribusi binomial negatif. Nah, distribusi binomial negatif itu memiliki ciri bahwa peubah acaknya menyatakan banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sebanyak K sukses. Bila usaha yang saling bebas dilakukan berulang kali dan menghasilkan sukses dengan peluang P, sedangkan gagal dengan peluang Q, sama dengan 1 kurang P, maka distribusi peluang peubah acak X, yaitu banyaknya usaha yang berakhir tepat pada sukses ke K, diberikan oleh Fx, X kurang 1, K kurang 1, kali P pangkat K dikali 1 kurang P pangkat X kurang K, dan 0. Di mana X sama dengan K, K tambah 1, K tambah 2, dan seterusnya. Dengan keterangan, P merupakan peluang sukses, X sama dengan jumlah percobaan sampai mendapatkan sukses ke K, dan Q merupakan peluang gagal, dan K merupakan jumlah sukses yang muncul. Next. Selanjutnya, terdapat contoh dari distribusi binomial negatif, di mana seorang dokter anak ingin merekrut 5 pasangan yang sedang menunggu kelahiran anak pertama. Untuk ikut berpartisipasi dalam percobaan metode melahirkan cara baru, beberapa pasangan dipilih secara acak, kemudian ditanyakan ketersediaannya untuk melakukan metode tersebut. Jika peluang setiap pasangan bersedia adalah 0,2, berapakah peluang dokter tersebut harus bertanya pada 15 pasangan sampai akhirnya mendapatkan 5 pasangan yang bersedia berpartisipasi. Nah, dari pernyataan soal dapat kita ketahui bahwa X sama dengan 15, K sama dengan 5, dan P sama dengan 0,2. Di mana X itu jumlah percobaan sampai mendapatkan sukses ke K, P merupakan peluang sukses, dan K jumlah sukses yang muncul. Dengan pernyataan tersebut, maka kita peroleh F, X sama dengan 15, P sama dengan 0,2, K sama dengan 5, sama dengan 15 kurang 1, 5 kurang 1 dikali 0,2 pangkat 5, dikali 0,8 pangkat 15 kurang 5, yang mana hasil distribusi binomial negatifnya akan memperoleh 0,034. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada.
Terima kasih kepada Saudari Talita yang sudah menjelaskan mengenai distribusi binomial negatif. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Suci mengenai distribusi Poisson. Kepada Saudari Suci dipersilakan. Baiklah, distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau X discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Distribusi probabilitas discrete yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui, dan yang pertama, banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, ada probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil sebanding dengan panjang interval waktu besarnya daerah tersebut dan tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. Next. Selanjutnya, yang ketiga ada probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Selain itu, distribusi Poisson banyak digunakan dalam hal berikut, yaitu menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas panjang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari banyaknya penggunaan telepon per menit atau banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan, lalu banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air, banyaknya kesalahan ketik per halaman sebuah buku, dan banyaknya kecelakaan mobil di jalan tol selama pertama bulan Oktober. Menghitung distribusi binomial apabila N besar sama dengan N pangkat 3 30 dan P kecil sama dengan P lebih kecil dan lebih besar. Selanjutnya, rumus pendekatan peluang Poisson untuk binomial, yaitu pendekatan peluang Poisson untuk peluang binomial dilakukan dengan mendekatkan probabilitas dari kelas sukses atau X dan dari N percobaan binomial dalam situasi di mana N sangat besar dan probabilitas kelas sukses atau P sangat kecil. Aturan yang diikuti oleh kebanyakan ahli statistika adalah bahwa N cukup besar dan P cukup kecil. Jika N adalah 20 atau lebih dari 20 dan P adalah 0,05 atau kurang dari 0,05. Rumus pendekatannya adalah P sama dengan X, mu sama dengan E pangkat minus mu dikali mu pangkat X per X faktorial, di mana E sama dengan 27128, mu-nya rata-rata keberhasilannya N sama N dikali P, X-nya banyaknya rumus berhasil dalam sampel, N adalah jumlah atau ukuran populasi, P sama dengan probabilitas kelas sukses. Untuk selanjutnya, kita masuk ke contoh soal, yaitu 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Jawabannya yang dapat kita ketahui yang pertama, N-nya sama dengan 200, P-nya sama dengan 0,01, X-nya sama dengan 3, mu-nya sama dengan N dikali P, yaitu 200 dikali 0,01 sama dengan 2. P X dibagi mu sama dengan E pangkat minus mu dikali mu pangkat X per X faktorial sama dengan 2,1828 pangkat minus 2 dikali 2 pangkat 3 per 3 faktorial sama dengan 0,1804 atau 18,04%. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Suci yang sudah menjelaskan. Di sini untuk distribusi Bernoulli akan saya coba jelaskan sedikit. Berarti distribusi Bernoulli inilah distribusi yang bersumber dari percobaan Bernoulli.
Percobaan Bernoulli adalah percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Contohnya adalah pelemparan satu buah mata uang logam, di mana terdapat dua kemungkinan hasil yang bisa diperoleh dari satu kali pelemparan, yaitu angka dan gambar. Misalkan munculnya angka dianggap kejadian yang sukses, di mana peluang munculnya adalah P, dan munculnya gambar dianggap kejadian yang gagal, di mana peluang munculnya adalah 1 dikurang P. Selanjutnya, variabel random X terkait percobaan tersebut diberi nilai 1 dengan peluang P jika sukses terjadi, dan diberi nilai 0 jika gagal terjadi dengan peluang 1 kurang P. Dengan demikian, variabel random X dikatakan berdistribusi Bernoulli. Next. Baiklah, hal ini tadi sudah saya jelaskan di awal. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang pertama, kesimpulannya mengenai distribusi multinomial, di mana bila suatu usaha tertentu dapat menghasilkan K macam hasil, ada S1, E2, hingga EK, dengan peluang P1, P2, hingga PK, maka distribusi peluang kubah acak X1, X2, XK yang menyatakan banyak terjadinya S1, E2, hingga EK dalam N usaha bebas ialah F X1, X2, hingga XK dengan P1, P2, hingga PK dengan N sama dengan kombinasi dari N X1, X2, hingga XK dikali dengan P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, hingga PK dipangkatkan dengan XK. Next. Untuk kesimpulan kedua mengenai distribusi hipergeometrik, di mana distribusi peluang acak hipergeometrik X, yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran N, yang diambil dari N beda yang mengandung R bernama sukses, dan N dikurang R bernama gagal, ialah P, X, N besar, N kecil, K, itu sama dengan kombinasi dari Rx dikali kombinasi dari N dikurang R, N dikurang X per kombinasi dari N besar, N kecil, di mana X sama dengan 0,1012 hingga F. Kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah distribusi binomial negatif, yaitu distribusi binomial negatif adalah distribusi hasil percobaan Bernoulli yang diulang sampai mendapatkan sukses ke K. Next. Baiklah, demikian yang dapat kami jelaskan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi kami. Kami berharap semoga apa yang telah kami jelaskan pada video ini dapat dipahami oleh penonton sekalian. Untuk itu, demikian hasil presentasi kami. Kami mohon maaf atas kesalahan yang terjadi. Terima kasih.